Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Bung Ropan berbicara soal penggawa tim nasional Indonesia. Kali ini kapten kesebelasan, ya, Jai Isyas. Banyak teman-teman semuanya menanyakan sampai tadi dengan kondisi terakhir dari Jai Isyas karena dia tidak bermain kemarin saat Sassuolo kalah di depan publik sendiri Stadion Mapei. Itu lanjutan kompetisi di Serie A memasuki pekan ke-37 dari Lecce. Kalah dramatis dengan 2-3. Di sana tidak ada Jai Isyas sehingga keseimbangan di jantung pertahanan Sassuolo itu terasa sekali. Tarek Muhairimovic, tandemnya Jai Isyas itu tidak bisa bermain seperti biasa. Lain halnya kalau ada Jai sebagai tandemnya itu sangat kuat pertahanan Sassuolo, dan ini diakui oleh banyak media di Italia, ya, termasuk dengan pelatih Sassuolo Fabio Grosso yang menilai memang sangat berpengaruh ketika Jai Isyas tidak ada. Dan Jai Isyas itu masih diistirahatkan, tidak dipaksakan bermain oleh Grosso karena dinilai memang belum siap benar. Jadi dia sudah 2 pekan tidak bermain sejak pada awal Mei kemarin tanggal 3 kalau nggak salah ya, melawan AC Milan dan Sassuolo menang lawan Milan 2-0. Nah, di babak pertama kan Jai Isyas minta untuk ditarik keluar karena ada merasakan sesuatu yang tidak beres di tumitnya, ya. Sehingga ini yang membuat tim dokter, ya, staff, ya, semua dengan medisnya ada di Sassuolo sudah uh, menarik dia keluar, dan itu diiakan oleh Fabio Grosso sebagai pelatih. Nah, setelah keluar melawan AC Milan saat itu, nah, lawan Torino juga pekan sebelum lawan Lecce kemarin, karena lawan Lecce pada Senin dini hari tadi, ya, Senin dini hari, Minggu malam waktu di Italia. Nah, lawan Torino kalah ketika tidak ada Jai Isyas, kalah 1-2. 2-1 lah kalah. Ini merupakan kedua kali di mana Sassuolo kalah dari Lecce lagi. Memang tidak berpengaruh di klasemen karena mereka sudah aman berada di papan tengah dan masih bisa melanjutkan di kompetisi Serie A pada musim yang akan datang. Ya, tentunya berlainan kondisinya, situasi dan kondisi dengan timnya Emil Audero Cremonese. Karena walaupun kemarin Cremonese menang melawan Udinese di markas lawan, tetap masih tertinggal 1 poin di belakang pesaing Lecce yang mengalahkan timnya Jai Isyas Sassuolo kemarin, ya, dengan 2-3. Jadi penentuannya di laga terakhir, ya, di saat nantinya itu duel hidup mati yang akan tersaji baik Cremonese dan juga dengan Lecce yang akan pertandingan terakhir. Jadi walaupun Cremonese menang dan Lecce menang, ya bisa saja Cremonese turun karena Cremonese di peringkat ke-18 bagi Emil Audero yang tampil bagus kemarin. Itu dapat poin tertinggi dia, ada 2 penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Emil Audero sepanjang pertandingan sehingga menang melawan Udinese, tapi mereka tetap di peringkat 18 karena di Serie A itu ada 3 tim terbawah, 18, 19, 20 itu harus terdegradasi, ya, ada di zona merah. Nah, nasibnya akan ditentukan pada pekan ke-37, 38, ya, pertandingan terakhir Serie A. Oke, saya kembali dengan Jai Isyas. Nah, dengan dia tidak bermain 2 pertandingan, memang masih akan dilihat pada pertandingan terakhir, di pekan terakhir, itu terjadi pada akhir pekan ini. Di saat akan menjamu Parma, kalau nggak salah ya. Nah, Jai Isyas ketika tidak bermain tentunya ini akan menjadi warning, ya, ini peringatan bagi tim nasional kita yang akan bersiap menghadapi FMD, FIFA Matchday pada bulan Juni. Tanggal 5 lawan Oman, tanggal 9 melawan Mosambik. Dan juga ini, ya, bagi John Hetman sebagai pelatih harus bersiap-siap. Seandainya, ya, ini kalau Jai Isyas belum pulih benar dan dia absen, dia tidak bisa ikut, harus mencari pemain yang lain tentunya, ya, memikirkan siapa yang akan bermain di belakang yang lebih pas. Karena sejauh ini kan Jai Isyas itu tidak tergantikan sebagai kapten kesebelasan, pemainnya sangat-sangat bagus di belakang. Ya, visi bermain bola yang sangat baik, semua dia seakan lengkap. Itu yang membuat juga Sassuolo itu sangat senang, ya, pelatih Sassuolo Grosso dengan keberadaan Jai Isyas, ya, di jantung pertahanan. Lihat aja, ketika dia tidak ada kan limbung lini belakang bagi Sassuolo, walaupun sana ada Walukiewicz, ada macam-macam lah, ada Woyo, kalau Bali di sana tidak sekuat kalau ada Jai Isyas. Itu dirasakan dalam 2 pekan terakhir ketika menderita kekalahan. Nah, sekarang di FIFA Matchday Indonesia, bagaimana kalau tanpa Jai Isyas? Itu kan pertanyaan, ya.
Kita berharap bahwa dalam 1-2 minggu ini dia pulih. Itu akan menjadi lebih bagus dengan tersedianya Jai Isyas bermain bersama dengan Garuda di GBK, dan semua ingin melihat itu kan. Tapi harus ada antisipasi jika dia tidak bermain pada akhir pekan ini bersama dengan Sassuolo. John Herman harus mewaspadai itu untuk kemudian mencari alternatif lain siapa yang akan bermain di belakang. Karena kalau yang tersisa di belakang ya tanpa Jai katakan, masih ada Rizky Ridho di sana, Justin Hubner, ya itu menjadi pasangan kan bagi Jai. Kemudian Kevin Dix, ya bisa bermain di posisi tengah, ya, yang sudah dilakukan selama ini oleh Kevin Dix, baik ketika dia masih di Copenhagen dan sekarang di Mönchengladbach. Dia bisa bermain di kiri, bisa bermain di kanan dan di back tengah. Itu alternatif. Ya, memang ada Sandy Walsh juga yang bisa bermain di tengah. Masih bisa ada Jordi Amat yang bisa bermain di posisi back tengah. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil oleh John Herman untuk bisa melihat, mengantisipasi jika Jai Isyas tidak bisa main. Tapi saya rasa kalau dia bermain nantinya di akhir pekan ini bersama dengan Sassuolo, ya di pekan terakhir Serie A, berarti dia dijamin bisa main untuk tim nasional, ya di FIFA Matchday. Ya. Atau kalau dia tidak bermain pun karena masih diragukan seperti kemarin dalam pernyataan pers, ya Grosso sebagai pelatih mengatakan dia masih ragu untuk menampilkan Jai Isyas, takut ada resiko yang lebih parah kalau cedera lagi, sehingga diistirahatkan. Nah semoga diharapkan lawan Parma terakhir ini di kompetisi dia bisa bermain. Kalaupun tidak ya memang harus dijaga kondisi dia, karena tim medis juga Luca Terzi di Sassuolo dan Roberto di Oviedo, ya yang menjadi dokter yang menangani cederanya Jai Isyas ini, juga terus memantau dan mengatakan untuk tidak memaksakan dia bermain, dan itu diikuti oleh Grosso. Jadi dilihat sampai nanti akhir pekan ini, gitu ya teman-teman, kabar yang ada. Tapi saya berharap bahwa dia segera pulih. Ya, kita berdoa bersama bahwa kondisi Jai Isyas itu baik saja nantinya sampai di akhir pekan ini. Karena kalau dia tidak ada juga, kita kan masih ada pekan berikutnya lagi. Ya, sampai ke tanggal 31 kita akan lihat. Karena itu akan ditentukan. Ya, Garuda Calling juga segera akan diumumkan, dan siapa tahu itu kan ada komunikasi nantinya John Herman dengan Jai Isyas untuk mengatakan keadaan dia bagaimana, apakah dia siap atau tidak. Nah itu akan dilihat pada minggu-minggu ini, ya, karena akan diumumkan segera ini Garuda Calling siapa-siapa yang akan bermain di FIFA Matchday. Jika Jai mengatakan bahwa dia oke, saya siap, pasti akan masuk. Tapi kalau dia masih ragu dengan kondisi dia untuk menjaga karir dia bersama dengan Sassuolo dan tim nasional yang akan datang, tentunya tidak akan dipaksakan oleh John Herman untuk bisa bermain. Makanya saya bilang harus ada alternatif untuk mencari pengganti Jai. Memang ini agak ngeri-ngeri sedap kalau tanpa Jai, ya di tim nasional menghadapi Oman, ya secara peringkat lebih bagus dari kita, termasuk melawan Mosambik. Ya, lain halnya kalau ada Jai kan ada rasa aman. Termasuk bagi penjaga gawang kita ada 2 kiper yang terbaik, ya Emil Audero dan juga dengan Martin Pas. Kehadiran Jai itu menenangkan lini belakang kita. Nah ini akan menjadi ujian ketika dia tidak bermain nantinya di FIFA Matchday. Itu ujian bagi pemain siapapun yang akan dimainkan ya di jantung pertahanan timnas kita. Tapi sekali lagi saya masih tetap menaruh harapan besar bahwa dia akan baik, dia akan pulih dalam minggu-minggu ini sampai minggu yang akan datang, sehingga memastikan dia untuk bisa datang. Kalau dia tidak bisa pastikan itu kan dia tidak bisa datang, ya memang harus diterima. Apapun itu, kita bermain tanpa Jai ya di FIFA Matchday. Ya, tapi semoga ada kabar bagus dari Jai, dan ketika ada komunikasi dengan PSSI dan dengan John Herman dan dia bisa mengatakan dia siap, itu yang ditunggu banyak orang. Kalaupun dia mengatakan dia siap dan bermain, bisa saja dia tidak dimainkan secara full, mungkin dimainkan sebentar, babak kedua ditarik, atau bermain di babak kedua untuk menjaga segala sesuatu untuk biar dia lebih enak karena baru dalam pemulihan cedera. Oke teman-teman, sampai di sini saya bicara dengan seorang sosok ya Jai Isyas. Ya apakah akan bermain atau tidak kita akan tunggu sampai di akhir pekan ini ketika dia ada di Sassuolo dan juga menjelang pengumuman
Garuda Calling nantinya untuk timnas kita di FIFA Matchday. Ciao.